Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong para ketua kelasnya bikin doa dulu ya. Perhatian, duduk siap, baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman fahma waj'alni minas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelumnya saya mau mengecek kesedaran semuanya. Nah, dari ini masuk semua apa enggak? Masuk. Ada yang izin ya, ada yang sakit ya? Ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, untuk kedepannya nanti tetap ya protokol kesehatannya harus digunakan dan diabaikan ya. Nah, selanjutnya kalian sudah siap atau belum untuk memulai pelajaran IPA hari ini? Siap. Ya? Siap. Semangat. IPA? Jaya. Oke. Nah, ini kita kemarin kan sudah membuat rancangan ya tentang produk yang akan kita buat dari ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Kemarin, bagaimana jika tubuh kalian mengeluarkan keringat yang berlebih? Gimana? Kalau mengeluarkan keringat yang berlebih, apa yang tubuh kalian rasakan? Ya, Tubuh lengket dan bau badan. bau badan ya, lengket, gerak. Kenapa penjelasannya? Lena kan ya, begitu ya. Nah, oleh karena itu kita nanti buat apa produk anti bakteri. Nah ini sudah bawa alat dan bahannya belum? Sudah. Semuanya? Sudah. Nah hari ini kita akan membuat sabun anti bakteri untuk mengatasi bau badan. Nah kalian kalau sudah siap coba silakan dikerjakan mulai sekarang ya. Jadi kalian bisa membuat produknya sekarang. Ya, cuma ya selama kerja di hari untuk mencampurnya. Ya. Nah, sambil kalian nanti mencampurkan melakukan eksperimen, itu akan berkeliling untuk menilai kegiatan kalian. Jadi kalian harus serius, semua aktivitas kalian akan saya nilai, ya.
Jangan lupa ya, tabel pengamatannya dilengkapi diisi, ya, dan diisi. Ada pertanyaan apa enggak? Ya. Lanjutkan. Kemudian
Anu antara setengah bolu sebenarnya muda banget muda oke muda nih dari itu bolu ya aku tukang bolu dari muda berapa itu muda kok berapa tepuk itu ya kalau ini dari barang bisa untuk ditahan di Rapopo. Sampai nek lu. Siap ready waktu itu. Enak banget.
Tapi pengawasannya sudah diisi. Sudah? Nah, kalau sudah jadi sabunnya? Sudah? Nah, kalau sudah, sabunnya sudah jadi? Sudah mengeras? Tidak. Kalau sudah, kalian bisa melakukan uji selanjutnya ya. Jadi kalian coba uji kualitas sabun yang sudah kalian buat.
Ya. Belas belum. Seirang bagi mana ireng kek? 14. 14 udah terlupa sih. Ada sih tapi ireng. Oh. Oh, bisa ngaruh. Jadi ini ya, kualitas kabelnya isi bedanya berapa, hasil analisisnya gimana? Tenang aja. Cuma aku. Kemudian ya. Coba ini dibandingkan sama. Iya, terus bedanya. Di LKPD-nya. Ini 15 kan.
Sudah selesai jibranya? Ada yang belum? Nah, LKPD-nya itu LKPD-nya didiskusikan ya bawahnya ya. Setelah kalian apa uji teorinya, kemudian kan kalian analisis. Nah, itu diisi LKPD-nya bawahnya. Kalau sudah alatnya dibersihkan, kemudian kalian mulai diskusi ya. Alatnya dibersihkan dulu. Sudah, diskusinya dimulai. Ayo dikerjakan. Entah-entah ini. Ini apa? Mana sudah? Oke, Pak sudah. Jadi kita presentasi hasil ya. Untuk kelompok 1, kelompoknya bisa tolong presentasikan hasilnya ke depan. Kalau yang lainnya dengarkan ya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan pembuatan sabun gerai. Yang pertama ada bahan natrium NaOH dan Aquades yang dimana jika dicampur akan menghasilkan warna putih kuning dan suhu langsung panas. Kemudian ketika bahan minyak sawit dan minyak zaitun dicampur akan menghasilkan warna kuning dan suhu sama. Kemudian jika bahan larutan NaOH dan minyak dicampur, maka setelah diaduk akan mengental dan warnanya kuning agak putih. Kemudian
Jika larutan NaOH, minyak, dan ekstrak serai dicampur, maka akan menghasilkan warna putih kekuningan dan aroma serai. Kemudian hasil dari uji pH. Yang pertama, pH dari sabun ini adalah 9, sehingga sabun mandi dengan pH 9 sampai 10 merupakan tempat yang tidak disukai oleh bakteri dan mikroba. Sabun harus dilengkapi dengan zat antibakteri. Zat antibakteri ini bisa berasal dari ekstrak tanaman, contohnya serai yang dapat menghambat menghilangkan bakteri. Kemudian apa keunggulan produk ini? Nah, untuk keunggulan produk ini, sabun serai dapat menghilangkan bau badan karena kandungan flavonoid dalam serai berfungsi sebagai antibakteri. Kemudian serai juga memiliki sifat anti jamur, antiseptik, dan antimikroba yang dapat menghambat sekaligus membunuh bakteri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Akhir? Tidak ada, Bu. Jangan buat mainan, Bu. Nanti bisa. Coba diperhatikan kalau pertanyaan suci ya. Jangan. Ya, kasih aku dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pembuatan sabun antibakteri dari daun kulit. Bahan yang dicampur 1. NaOH dan Aquades akan menghasilkan warna kuning bening dan suhu lautan panas. 2. Minyak sawit dan minyak zaitun akan menghasilkan warna kuning bening dan suhu kamar. 3. Larutan NaOH dan minyak akan menghasilkan setelah diaduk mengental warnanya kuning dan agak putih. 4. Larutan NaOH, minyak dan ekstrak serai akan menghasilkan warna putih kecoklatan dan memudar saat padat dan aroma sedikit. Langkah menguji hasil pembuatan sabun. pH sabun kemungkinan sekitar 12. Sabun antibakteri memiliki pH normal. Berdasarkan literatur, sabun dengan pH normal tidak dapat membunuh bakteri. Namun, karena ada zat antibakteri berupa sirih, maka dapat digunakan sebagai antibakteri. Apa sih keunggulan produk sabun antibakteri? Sirih dipercaya mengurangi bau badan. Hal ini dikarenakan zat flavicula dan estradiol yang terdapat dalam daun sirih mampu mengontrol produksi hormone dan kelainan keringat. Oleh karena itu, sirih dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan sabun antibakteri. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Tidak. Oke, kasih pas dulu. Sekarang dari kelompok berapa?
Tiga. Akan masih nomor 3. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dengan menggunakan pembahasan tertentu. Bahan yang dicampur adalah 1 alkohol dan aromatis, hasil warna kuning suhu larutan panas. 2 minyak sawit dan minyak zaitun, warna kuning suhu ruangan. 3 larutan NaOH dan minyak. Setelah diaduk mengental, warnanya kuning agak putih. 4 larutan NaOH, minyak dan bubuk kunyit. Warna oranye berkekuatan aroma kunyit. Lalu menguji pH sabun dengan menggunakan pH strip. pH sabun sekitar 10. Hasil analisis sabun harus dilengkapi dengan zat antibakteri. Zat antibakteri bisa berasal dari ekstrak tanaman pokoknya kunyit yang dapat menahan keburukannya sebagai bakteri. Sabun mandi dengan pH 9-10 merupakan tempat yang tidak disukai oleh bakteri dan mikroba. Apa sih keunggulan produknya? Keunggulan produk yaitu sabun kunyit sangat cocok untuk menghilangkan bau enak. Kandungan antibakteri yang terdapat dalam kunyit zat clavicula dan estradiol mampu menghilangkan bau badan, mengontrol hormon dan keringat. Keunggulan yang dapat diambil dari proses pembuatan sabun yaitu sabun kunyit memiliki pH 10 sehingga dapat meningkatkan kandungan asam yang terdapat pada kunyit seperti itu kandungan antibakteri pada kunyit yang membunuh kuman dan bakteri bau badan. Sekian dari presentasi dari kami. Kalinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya dari giliran kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan pembuatan sabun kayu manis. Bahan yang dicampur adalah NaOH dan aqueous yang menghasilkan warna kuning dan suhu larutan panas. Kedua, minyak sawit dan minyak zaitun akan menghasilkan warna kuning dan suhu ruangan. Ketiga, larutan NaOH dan minyak setelah diaduk mengental akan menghasilkan warna kuning agak putih. Keempat, larutan NaOH, minyak dan bubuk kayu manis akan menghasilkan warna coklat atau merah aroma kayu manis. Menguji pH dengan menggunakan pH strip, pH sekitar 10. Hasil analisis adalah sabun antibakteri kayu manis memiliki pH 10 sehingga dapat menghilangkan asam dan keringat. Sedangkan kandungan zat antibakteri pada kayu manis dapat membunuh bakteri penyebab bau badan. Keunggulan produk yaitu adanya senyawa aktif sebagai antibakteri pada suhu kayu manis dapat menyebabkan bahkan membunuh pertumbuhan bakteri yang menyebabkan bau badan. Kayu manis juga memiliki kandungan antioksida yang tinggi sehingga dapat melindungi tubuh dan menangkal radikal bebas. Kesimpulan yang dapat diambil dari proses pembuatan sabun adalah sabun antibakteri memiliki pH lebih dari 7 sehingga dapat menentangkan kandungan asam yang bertahan pada keringat. Selain itu,
Sekarang saya mau nanyakan unggulan satunya ya. Nomor 1 sabun serai ya. Unggulannya apa? Sabun serai dapat menghilangkan bau badan kandungan flavonoid dalam serai berfungsi sebagai antibakteri. Serai memiliki sifat anti jamur, antiseptik, dan antimikroba yang dapat menghambat sekaligus membunuh bakteri. Ya, jadi apa itu tadi serai ya? Serai juga termasuk tumbuhan yang mengandung antibakteri. Jadi serai bisa digunakan untuk bahan dari sabun antibakteri untuk menghilangkan apa? Bau badan. Nah untuk nomor 2 bahannya apa? Unggulannya gimana? Unggulan produk sabun di sini adalah sirih dipercaya mengurangi bau badan. Hal ini dikarenakan zat panula dan estradiol yang terdapat dalam daun sirih mampu mengontrol produksi hormonin dan kemia sirih. Oleh karena ini sirih dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan sabun antibakteri. Ya, sirih ya, sirih dipercaya dia bisa menghilangkan bau badan. Memang kandungan-kandungan di dalam sirih ada senyawa-senyawa yang dapat yang mengandung antibakteri. Jadi dia bisa digunakan untuk menghilangkan bau badan. Selanjutnya kelompok 3. Keunggulan namanya yaitu sabun kunyit sangat cocok untuk menghilangkan bau badan. Kandungan antibakteri yang terdapat dalam kunyit dengan zat flavula dan estradiol mampu menghilangkan bau badan, mengontrol hormon dan keringat. Terima kasih. Sabun apa tadi? Kunyit. Sabun kunyit ya. Jadi kunyit memang sangat berjuta manfaat ya. Jadi salah satunya dia mengandung antibakteri ya. Kemudian berarti sekarang kelompok 4. Keunggulan produknya adalah adanya senyawa aktif sebagai antibakteri pada serbuk kayu manis, dapat menghambat bahkan membunuh pertumbuhan bakteri yang menyebabkan bau badan. Kayu manis juga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi sehingga dapat melindungi tubuh dan menangkal radikal bebas. Kayu manis, jadi kayu manis banyak manfaatnya ya. Jadi dia juga mengandung zat antibakteri. Jadi keempat-empatnya ini ya, jadi semuanya adalah zat antibakteri yang bisa digunakan untuk sabun ya, menghilangkan bau badan. Nah, tadi saya lihat ya untuk praktikum hari ini semuanya berjalan dengan bagus, masing-masing kelompok aktif ya. Jangan pakai. Nah, kemudian apa itu tadi? Hari ini berjalan lancar, praktiknya berjalan lancar, semuanya berjalan dengan baik. Tadi ada beberapa kelompok yang sementara ya, ada juga yang tentarannya lama. Kira-kira kenapa? Ingin tahu nggak? Nggak tahu nggak? Nah, tadi cara mengaturnya ya, mungkin ada yang kurang dicampur dengan rata, yang mengaduknya mungkin campurnya kurang rata. Jadi tidak semuanya nyampur jadi satu, jadi itu kentalannya agak lama ya. Untuk pH-nya rata-rata semuanya di atas 7 ya. Jadi sabun itu kan biasanya kentangnya 9 sampai 10. Jadi dia bisa untuk menetralkan asam. Jadi sabun itu kan sifatnya basah. Jadi kalau keringat kan kecut ya, keringat kalian kan kecut ya. Jadi karena keringat kita proteinnya dibaca sama bakteri akhirnya jadi asam, jadi kecut ya. Bisa jangan dibuat mainan ya. Jadi karena basah, jadi dia bisa menetralkan asam yang kecut tadi ya. Kandungan antibakterinya bisa membunuh, menghambat pertumbuhan bakteri ya. Jadi sabun kalian tadi bisa digunakan untuk menghilangkan bau badan. Nah selanjutnya ini saya akan bahas sebentar tentang struktur kulit ya.
sistem esensinya adalah tentang kulit ya. Jadi kulit sebenarnya seperti itu bisa kalian lihat di PowerPoint ya. Nah, kulit nanti ada 3 lapisan. Nah, lapisan paling atas itu adalah lapisan epidermis. Nah, epidermis itu adalah lapisan yang paling kuat ya. Jadi kulit kita yang paling kuat, jadi ini melindungi kita dari rasa-rasa dari luar ya, atau usaha-usaha yang dari luar. Kemudian bawahnya ada dermis. Nah, dermis bisa juga disebut dengan namanya kulit apa? Jahat. Kalau tadi epidermis namanya kulit apa? Kulit taring ya. Jadi kalau epidermis itu letaknya di bawahnya dari epidermis ya. Nah, kulit jahat. Pada dermis ini terkandung banyak ada jaringan saraf, kemudian ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak juga ya. Jadi akarannya juga ada di dermis. Nah, setelah dermis ada hipodermis. Hipodermis itu adalah lapisan di bawahnya lagi sama dermis ya. Jaringan apa ini kalau hipodermis? Jaringan pakai ya. Jadi di bawahnya. Nah, hipodermis ini ada lemaknya. Jadi dia biasanya untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Ya, ini adalah struktur dari kulit ya. Untuk kelenjar keringat nanti adanya di dermis ya, ini di dermis ini. Nah, kelenjar keringat fungsinya adalah untuk menghasilkan keringat ya, untuk menghasilkan keringat. Kemudian kalau kita aktivitasnya berlebih, keringatnya juga yang dihasilkan kan banyak. Kenapa? Soalnya dia menjaga tubuh kita tetap ini jadi overheat ya. Jadi itu fungsinya dari keringat. Kalau kita sebenarnya keringat itu tidak berbau ya. Apa yang menyebabkan bau? Dia bakteri yang ada di permukaan kulit ya. Jadi bakteri tadi memecah protein yang ada pada keringat, akhirnya proteinnya jadi asam. Kan asam kecut ya, bau keringat kita kan kecut ya. Jadi seperti itu untuk bau keringat. Nah, caranya gimana? Ada beberapa cara sebenarnya untuk menghilangkan bau badan. Salah satunya kalian mandi teratur dengan menggunakan sabun ya. Nah, tidak semuanya sabun bisa menghilangkan bau badan. Sabunnya gimana yang bisa menghilangkan bau badan? Sabun yang mengandung antibakteri. Nah, tadi kalian beberapa sudah membuat antibakteri ya dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ada apa tadi? Serai, kemudian kayu manis, ada kunyit, ada juga dari sirih ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan itu adalah tumbuhan yang mengandung antibakteri. Ya. Ada pertanyaan tidak tentang materi kita ini? Ada? Nah, sekarang saya tanya ya. Jadi kita kan sudah melakukan semuanya membuat produk kita hari ini ya. Kalian juga sudah mempresentasikan. Coba simpulkan. Kesimpulan apa tentang kegiatan kita hari ini? Apa kesimpulannya? Keringat yang bercampur dengan bakteri dapat menimbulkan bakteri. Dapat menimbulkan bau badan. Terus kemudian solusi apa dari bau badan tadi? Mandi teratur dengan sabun bakteri. Sabun bakteri mandi teratur ya. Jadi kita bau badan solusinya adalah tadi untuk membuat sabun antibakteri. Nah, hari ini kalian melakukan apa? Membuat sabun antibakteri. Membuat sabun antibakteri. Kemudian kira-kira manfaat apa sih pelajaran kita hari ini? Kita jadi tahu cara mengatasi bau badan akibat keringat dingin. Oke, bagus sekali Mami. Kemudian harapan kalian setelah melakukan pembelajaran ini apa? Kita dapat mengetahui peristiwa yang kita alami sehari-hari yang erat hubungannya dengan IPA. Jadi banyak ya peristiwa kehidupan sehari-hari kita tentang ini kan tentang IPA. Sebenarnya kalian bisa mempelajari IPA di kehidupan sehari-hari. Nah, tadi di awal kemarin waktu kita mau membuat produk ini ya kan sudah ada dites untuk membukanya. Nah,
mengetahui pemahaman kalian setelah melakukan kegiatan ini. Coba di WA grupnya dicek ya. Itu link Google Form-nya sudah saya kirimkan. Nah sekarang coba kalian kerjakan evaluasinya ya, post-testnya untuk akhir ya. Coba dibuka HP-nya, dikerjakan. Sudah? Ya. Ada yang belum? Bentar. Sudah? Ya. Ini sudah berapa sudah masuk ya nilainya? Bagus sekali. Sudah selesai semua belum? Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini bisa dengan baik ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, pada saat pertemuan kita selanjutnya, kita akan mempelajari sistem ekspresi lagi. Kalau hari ini kita akan mempelajari sistem ekspresi kulit ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem ekspresi hati. Jadi nanti kalian di rumah coba cek dulu buku pendampingnya atau Google sambil terserah. Jadi kalian coba pelajari tentang hati ya, yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, coba para ketua kelasnya ditutup dulu ya dengan berdoa. Perhatian, duduk siap, baca doa, mulai. Nah, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Jaga kesehatan, nanti jangan pelangnya jangan ngebut, hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.